Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita bertemu kembali pada sore hari ini. Kita dapat berkumpul di sini. Juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita siapkan hati, kita memuji, menyembah kepada Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Kristus dahsyat luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita siapkan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur baik terima kasih Tuhan. Pada petang hari ini Tuhan, di mana kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah praise and worship pada sore hari ini sampai dengan petang nanti Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan hati, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tangan. Sembah dan puji, penuhi tangan. Sembah dan puji, penuhi tangan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tangan. Sembah dan puji, penuhi tangan. Sembah dan puji, penuhi tangan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tangan. Sembah dan puji, penuhi tangan. Sembah dan puji, penuhi tangan. Yesus Tuhan
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, beri tata. Sembah dan puji, Sembah dan puji, beri tata. Sembah dan puji, beri tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji, beri tata. Sembah dan puji, beri tatamu. Sembah dan puji, beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, beri tata. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Beri tatamu. Sembah dan puji, beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembahmu, kami memujimu, Yesus Tuhan kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu. Yesus Tuhan kami, Yesus penolong kami, Yesus pemimpin kami. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya.
sanggup menopang kehidupan saudara dan saya, sanggup menuntun saudara dan saya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang senantiasa menyayangi saudara dan saya. Di mana saudara dan saya sampai hari ini boleh ada, semua karena kemurahan-Nya, semua karena anugerah-Nya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tata. Kau Allah yang maha besar, Kau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji penuhi tata. Lambaikan tangan saudara kepada Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata. Engkaulah Tuhan kami. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur banyak, terima kasih Tuhan pada sore hari ini, pada petang hari ini Tuhan. Di mana kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Inilah tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik, itu ucapan syukur kami, sukacita hati kami Tuhan. Yaitu menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sahabat yang setia kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Pada saat kami tidak setia, tetapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang tetap setia. Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Yang percaya katakan Amin. beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Semangat memuji Tuhan. Amin. Oke, kita bangkit berdiri senantiasa dan kita tetap memuji Tuhan senantiasa dengan sukacita penuh. Sambil goyang boleh. Jangan malu kiri kanan saudara. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Puji nama Tuhan. Berhubung tiba waktunya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, roti hidup, air hidup, Yesus Kristus yang akan berbicara kepada saudara dan saya. Kita akan siapkan hati, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam segala susahku, lalu Dia mengerti bahasa. Mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita nyanyikan dengan segenap hati. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dengan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Bahasa, tetesan air mata, Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Di tempat ini kami persilakan Bapak Gembala. Oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah
sanda baba rama ya lama sika lama sika lama lama ina lama sika baba rama ya lama sika baba rama ya lama taka baba rama sika baba rama ya lama sika terima kasih Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. sika baba rama sika baba rama sika baba rama ya lama ya lama ya lama Haleluya. sika baba rama sika baba rama ya lama taka baba rama sika baba kami menyembahmu Tuhan, kami mengasihimu. Haleluya. Anak kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sika Bapa Rama, Sika Rama, Sanda Bapa Rama, Ya Rama, Sika Bapa Rama. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Terima kasih Kami Bapa. naikkan pujian kami. Sika Bapa Rama, Sika Bapa Rama, Sika Bapa Rama, Sika Bapa Rama, Ya Rama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidup, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan dulu, pulihkan dulu. Pulihkan, Pulihkan. Bapak, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau mau mengalirkan Roh Kudus-Mu di tempat ini, baik yang di rumah juga Tuhan. Sika paparama, sika paparama, taka paramasa. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata juga di dalam keadaan dunia yang sekarang ini. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Tolong kami, bantu kami Tuhan, untuk masalah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Karena kami percaya, hanya melalui pertobatan, hanya melalui takut akan Tuhan, Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan pulihkan semuanya ini. Tuhan, tolong kami tahu sebagai manusia, banyak kali kami menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Banyak kali kami mengabaikan perintah-Mu, kami menganggap enteng semuanya, sehingga ketika menghadapi masalah berat pun kami masih menganggap ringan semuanya ini. Tuhan, kami sadar, Engkau memanggil kami, mengalihkan perhatian kami, untuk mengalihkan perhatian kami kepada dunia. Bukan hanya kepada dunia, tapi kepada surga, kepada Engkau ya Bapa. Berkati kami malam hari ini melalui firman-Mu. Sertai kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, yang di rumah juga apa kabar semua? Saudara, minggu kemarin itu saya kasih tahu ya, Tuhan tuh ingatkan saya tentang Ayub. Dari situ saya mulai menyadari bahwa ini penting untuk diingat ya. Kita kadang-kadang sampai sekarang menganggap bahwa kita lebih fokus kepada COVID-19 daripada setan, saudara. Betul nggak, saudara? Seakan-akan iblis itu nggak pernah kita bicarakan. Setan tuh kita anggap angin lalu, nggak ada artinya. Kita hanya
berfokus mungkin menuduh Tuhan, mengatakan Tuhan kenapa sakit ini begini, parah begini. Kita selalu menyalahkan Tuhan. Mungkin kita selalu menganggap enteng hal-hal yang sifatnya supranatural itu. Dan kita bebankan semua kepada Tuhan. Ketimbang kita mulai memikirkan setan, iblis. Karena di Ayub itu dikatakan bahwa satu kali iblis habis jalan keliling dunia, ketemu Tuhan, ditanya, dari mana engkau keliling dunia? Lalu ngapain? Lalu dia lihat, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Bagaimana keadaannya? Nah disitulah saya mendapatkan hikmat Tuhan pada minggu lalu. Kenapa Tuhan mengarahkan saya kepada Ayub? Nah saya renungkan lagi, iya ya, sekarang ini orang itu anggap enteng setan. Padahal Yesus pernah bilang, setan itu berjalan mengikuti kita seperti singa yang siap mencari celah untuk bisa menerkam kita. Nah, coba perhatikan ya, setan itu bekerja karena ada kutuk. Dia ingin supaya manusia itu dikutuk, saudara. Itu tujuan setan. Ya, Tuhan kasih maksud seperti itu. Jadi iblis atau setan itu adalah malaikat yang terkutuk, yang dibuang dari surga. Nah, sekarang dia ingin manusia itu yang diciptakan Tuhan, mungkin untuk menggantikan posisi dia ingin juga manusia itu dikutuk. Nah, saudara perhatikan, di dalam Kejadian, yang pertama kali kena kutuk itu adalah ular, saudara. Coba lihat Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Ini kutuk pertama, saudara. Ketika ular itu merayu Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan dan baik dan buruk. Nah itu lalu ada kutuk. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ini kutuk. Kutuk itu adalah sebuah kutuk yang dari Tuhan kepada ular itu, sehingga dia menjadi binatang yang terkutuk. Gak punya kaki, punya lidah, gak bisa ngomong, saudara. Ular itu kesian juga ya, dia tidak bisa berbicara. Burung aja masih bisa bersiul ya. Kemudian jangkrik aja masih bisa bunyi, saudara. Tapi ular itu punya lidah, gak bisa ngomong begitu. Bunyi apa kayak gitu ya. Kalau ditanyain di sekolah, saudara tirukan bunyi ular, bisa nggak? Cuma bisa gitu, nah begitu-gitu aja suaranya kan, tapi nggak bersuara dia, nggak bisa ngomong begitu. Nah, jadi kemudian baru Tuhan mengutuk manusia di Kejadian 3 ayat 17. Ya, Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, ini yang diinginkan iblis, sehingga Tuhan mengutuk ular, mengutuk manusia yang diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Ya, ini dua kutuk pertama, saudara. Kemudian kita lihat lagi ya, waktu Kain membunuh Habil, itu darahnya menetes. Tuhan itu dikatakan terkutuklah engkau. Ya, Kejadian 4 ayat 11. Saudara lihat, kitab Kejadian itu sebetulnya poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, ya dari peristiwa minggu lalu yang saya khotbahkan itu, adalah bicara soal kutuk, saudara. Saya kadang-kadang mulai mengerti, ketika saya mulai makin dari minggu lalu itu, saya mulai cari tahu gitu, ada apa sih dengan manusia ini. Benar, saudara, manusia tuh menganggap sepele setan. Kedua, manusia tuh menganggap enteng kutuk, saudara. Betul nggak? Ya kutuk apa aja lah, kan Tuhan Yesus sudah menanggung segala kutuk kita. Sekarang bebas. Loh enggak, saudara. Kalau saudara berbuat salah lagi, terkutuklah. Contohnya Yeremia 17 ayat 5 toh.
Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu begitu Anda mengandalkan kekuatan sendiri, kutuk jalan. Sekarang coba, mana ada berita COVID-19 yang menghubungkan dengan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu di Wuhan pertama kali, ada yang bilang, nah itu malaikat surga marah katanya ya, orang Wuhan sana katanya, Cina katanya. Tapi sekarang diam semua, nggak ada yang bilang itu malaikat Tuhan mau apa. Dan kita ini harus serius, saudara. Kadang-kadang kita tuh sebagai manusia sekarang ini lebih fokus kepada teknologi, ya lebih percaya dengan gadget ya, daripada dengar suara Tuhan begitu loh. Nah ini penting gadget, hidup tuh gadget. Sehingga kalau waktu mau mati cuma pesan terakhir, nanti tolong ya, kalau nanti mati tolong mungkin apa, kalau saudara mati atau anak-anak muda, nanti mati tolong ya, mama dibawakan gadget, jangan lupa apa namanya itu, baterainya. Dalam peti mati nggak diminta apa, minta bawa handphone, barangkali begitu. Orang sekarang tuh dewanya tuh cuma satu, gadget. Anak sekolah juga udah gadget, anak ya pakai handphone semua. Gak ada anak sekarang megang Alkitab tuh, gak ada. Ingat loh, ini ada sebuah kutuk yang bekerja saya katakan. Karena dunia ini udah tidak lagi mungkin berpikir, kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita sudah mulai mengalihkan hidup kita kepada gadget. Nah itu ada kutuk, saudara. Iblis tuh ingin mengalihkan kutuk. Ketika kita tidak mendengar perkataan Tuhan Allah kita, tidak mendengar perintah Tuhan lagi, terkutuklah engkau. Itu ada, saudara, coba cari di Ulangan 28 mana itu. Ketika engkau tidak mendengar gitu loh, ya kan? Karena kita tuh lebih percaya dengan gadget. Bahkan segala macam hoax yang ada di gadget dimakan telan habis-habis semua, betul nggak? Senang berita hoax tuh, oh ini katanya hoax ya, kurang ajar, bodong, ya sampai wah kita dibujuin. Tapi kabar baik itu nggak pernah kita mau dengar. Nah ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Di Ayub itu anak-anaknya coba perhatikan. Anak-anak itu pesta pora melulu, betul nggak? Abis pesta pora, besoknya bapaknya yang setengah mati bikin mesbah. Minta ampun kalau anaknya ada salah itu apa. Coba, Ayub itu seorang bapak yang baik. Sehingga anaknya itu setiap kali bertindak apa, dia mintain ampun. Sekarang bapak-bapak sekarang ini gak peduli sama anaknya mau ngapain juga. Ya gak peduli, malah dikasih gadget gitu ya kan. Gak peduli lagi, udah mau hidup bener gak urus gitu. Hati-hati loh sekarang, anak-anak sekarang itu kayaknya dilepaskan sama gadgetnya aja udah. Nih lo udah pernah ribut-ribut nih, sana diam gitu. Ya, jadi ini kita lagi berpikir bahwa ini ada sebuah keadaan dunia yang mengerikan kalau saya bilang. Ini mengerikan, karena Tuhan mengatakan Ayub itu, dia begitu sayang sama anaknya sehingga anaknya habis berpesta pora. Itu zaman dulu mau dosa kayak apa sih? Sekarang lebih serem lagi saudara, ya kan? Narkoba, ya udah gak peduli lagi narkoba, nipu, anak muda masih SMP itu juga udah jadi begal ya. Cegat orang, bacok orang, udah nggak ada baiknya. Nah, saya lagi melihat, ketika saya lagi berpikir begini, saya kebetulan mendengarkan khotbahnya Daud Tony. Daud Tony itu kan mantan dukun. Dia bilang apa? Coba saya baru ingat deh, dari zaman dulu saya masih sekolah, itu kalau di Jawa Pos tuh yang paling senang orang baca tuh apa? Ramalan. Betul nggak? Ya kan? Kamu bintangnya apa? Dilihat, wah. Ya kan seperti ini, padahal orang yang bintangnya sama segini banyak saudara. Misalnya begitu. Dia bilang begini, ini bahayanya begini. Ketika kita, kadang-kadang kita pergi ke mana gitu ya, kita minta diramal. Wah Pak tolong ramalkan pekerjaan saya, lalu diramal. Oh nanti usia sekian 35 kamu akan punya usaha apa begitu ya. Kamu akan sukses di bidang misalnya IT misalnya. Apa yang terjadi? Benar, di usia 35 sukses dia. Wah dia berhasil dengan baik. Saudara mau tahu nggak? Katanya Tony Daud bilang begini, itu bahayanya ada.
ketika ramalan itu digenapi, ramalan itu bisa digenapi hanya pada perorangan. Kalau negara enggak bisa. Jadi orang itu nanti kena kutuk, saudara. Nanti gini, usahanya sukses, tapi anaknya mungkin narkobaan, anaknya kacau, mungkin istrinya selingkuh atau gimana, rumah tangganya berantakan semua gitu loh. Itu karena upah dari iblis itu kan nggak ada gratisnya, saudara. Nah, saya mau tanya, apa nggak pernah kepikir, anak-anak nonton film Harry Potter, itu bicara apa saudara tentang Harry Potter itu? Laku ditonton. Anak-anak main jimat-jimatan kayak di Manado mana tuh pendeta aja pakai jimat itu. Ngerti nggak? Ada kutuk loh di baliknya semua. Kayak di Poso gitu, ya kan mereka pakai jimat-jimat segala macam. Habis tuh mereka mati semua kan di serbu waktu itu kan. Nah, setan tuh bisa mencuri, membunuh dan membinasa. Yohanes 10 ayat 10. Jadi kita ini sekarang pikiran kita menganggap remeh. Nah, Tuhan ingatkan tadi, hati-hati nih. Setan tuh suka memanipulasi orang, dia selalu memanipulasi manusia. Kita tuh ditipu. Gak apa-apa, kamu nanti makan buah ini, nanti kamu jadi seperti itu. Dia selalu menganggap enteng, gak apa-apa lah. Ramal-ramal tuh gak apa-apa. Ya sekali-sekali, apalagi sekarang pakai gadget, mau ramal bintang kayak apa juga, bintang kejora, bintang apa juga bisa. Anda nganggap enteng toh? Ingat, ketika itu iblis tuh langkah pertama, dia selalu menganggap, gak apa-apa sembah aku, nanti semua dunia tak kasih. Yesus juga dibohongin kayak gitu toh. Yesus bilang, iblis, kita bukan menyembah. Tuhan bilang, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan menyembah setan. Anda yang pernah ke dukun, pernah diramal, itu kutuk tuh bekerja loh. Ada waktu bekerja, mungkin kamu mau ramal apa gitu. Nah ini Tony yang ngomong dukun ini. Saya dengar itu kaget. Karena saya dulu waktu kecil juga gitu, mungkin orang tua saya kan belum Kristen. Mungkin dia juga main kuangnya, main apa gitu. Saya patah-patahkan terus. Karena itu sebetulnya harus dipatahkan. Jadi jangan main-main soal. Kalau orang, terus gimana Pak? Anda mulai ini bertobat, baca firman, minta tolong ya untuk dicabut dalam famili. Tapi itu kan sudah nempel di dalam darah daging kita. Itu teringat terus. Makanya gini, kita nih semua manusia nih pada banyak salah. Orang tua kita tuh nggak ngerti. Apalagi sekarang saudara mungkin sebagai orang tua juga nggak ngerti juga bahaya. Belajar ngerti saudara. Waduh salahnya apa ya saya begini-begini. Nah jadi satu yang pertama, setan tuh suka memanipulasi orang. Kedua, dia selalu melakukannya. Dia selalu melakukannya. Sekarang ini dia melakukannya. Memanipulasi orang, gak apa-apa COVID, terserah dah ya orang suruh pakai ini ya santai apa segala macam mungkin gak tahu ya itu direkayasa atau dimanipulasi apakah benar COVID itu sampai segini. Katanya sampai 29 juta orang yang sembuh 20 juta. Kan udah hebat saudara. Tapi waduh vaksin ini saya gak ngerti. Orang yang memanipulasi tentang COVID itu banyak juga saudara. Bilang begini, udah jahe merah nanti sembuh. Oh jahe merah habis mana-mana. Harga naik pun gitu. Ternyata gak mempan. Minyak kayu putih habis minyak kayu putih. Ya, udah tentu habis minyak kayu putih lagi, apalagi nggak tahu lagi. Macam-macam, ini manipulasi. Bisnis tuh manipulasi. Itu apa nggak kena kutuk ya? Itu kerjanya setan. Padahal itu nggak benar kayak kemarin yang lagi rame-rame siapa tuh ya? Yang diadukan ke polisi, katanya dia bisa bikin jamu yang dipesan oleh Ratu Elizabeth katanya. Sampai orang kayak ngomong-ngomong masa Ratu Elizabeth memesan jamu. Nah, obat dari Indonesia, ya kan? Di sana kan lebih canggih daripada sini kan? Itu memanipulasi. Bahkan di internet, itu orang jual obat tuh ya, memanipulasi data. Oh ini obat mata gini, harga diskon 50% gini. Ujung-ujungnya di bawahnya ada respon dari si A, si B, si. Dan saya baca kalimatnya itu seperti tertata dengan baik. Itu Anda memanipulasi bukan? Kalau iya, setan tuh di dalamnya. Nah, ciri-ciri memanipulasi itu kutuk nanti datangnya. Di tenis, saudara. Anda memanipulasi. Persis kerjanya seperti ular yang di Firdaus. Dia bilang, kamu makan buah, nggak apa-apa nanti kamu jadi seperti Tuhan. Makan, nggak apa-apa. Begitu ada apa-apa, ularnya hilang.
Tapi kena kutuk dia udah. Terkutuklah engkau. Manusia yang makan pun, jadi yang memanipulasi juga dikutuk, yang makan juga dikutuk. Udah habis dah. Manusia yang makan kena kutuk, yang memanipulasi firman Tuhan kena juga. Ini Tuhan bicara loh. Minggu-minggu ini loh, saya tuh mulai diingetin Tuhan. Manusia sekarang tuh suka memanipulasi. Bener, wah makan ini nanti bisa ini, nanti ada lagi obat dari Cina, merek ini, wah bisa gini lagi. Wah, di TV tuh saya lihat ada 2 orang, saya ikuti obat dokter gak pakai yang ini. Orang ini udah pakai minum air panas lah, uap panas lah, seperti siapa tuh, Hotman Paris juga. Coba ini, sekarang akhirnya apa? Hand sanitizer, wah mesti gini-gini katanya. Hand sanitizer yang harganya cuma berapa ribu dijual sampai berpuluh-puluh ribu. Anda itu hati-hati loh. Sekarang cuci tangan, masker. Nanti apa lagi ya? Shield. Dokter pada mati semua tuh, saudara. 119 udah pakai APD mati juga, ya kan? Jadi dia ternyata capek. Hati-hati loh saudara. Sekarang ini ternyata iblis itu tetap melakukannya. Dia berjalan seperti singa yang mengaum mengelilingi kita. Untuk kita nih ada yang memanipulasi, bilang makan ini luar biasa, nanti laku ini lagi tawarin. Ya coba lihatin, sampai kayak begitu. Masker model kayak apa tuh yang katanya dilarang itu, ternyata itu terlampau tipis, gak bagus. Itu dipakai di mana-mana, ya kan? Banyak saudara. Hati-hati loh. Nah kemudian, godaan dan kutukan itu adalah 2 metode favorit setan untuk melakukannya. Orang tua, lihat sekarang, anaknya kan di rumah belajar, jengkel, anaknya dimarah-marahin, ya mungkin dikutukin, dikata-katain goblok lah apa segala macam. Nah iblis itu senang kalau kita mengutuki keturunan kita sendiri, mungkin mengutuki keadaan, ya. Orang udah susah kayak begini, masih demo macam-macam lagi, betul nggak? Masih demo, masih ngutuk pemerintahan, mengatakan Pak Jokowi itu ini itu segala macam. Itu kerjanya setan tuh, kerjanya gitu. Dia senang, kejadiannya persis seperti Nuh. Abis Nuh itu 40 hari banjir itu, kapalnya surut. Dia mendarat itu, kemudian apa yang terjadi, kejadian 9 ayat 25 itu dikatakan, terkutuklah Kanaan, hendaklah menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Itu kutuk Nuh terhadap anaknya sendiri. Terjadi di kejadian 9 ayat 25. Benar saudara. Sekarang ini orang tua stres. Udah mungkin susah cari kerjaan, susah ini, susah apa. Iblis tuh mulai bisik. Ya, bikin orang emosi gak terkontrol, mulai mengutuk. Mulai. Ini bener loh. Kita terlena dengan khotbah tentang pelindungan, betul nggak? Mazmur 91 lah segala macam. Kita lupa, ini situasi ini ingat. Di Ayub, iblis tuh yang ngomong kepada Tuhan waktu itu. Coba kalau manusia tuh tidak dilindungi Tuhan, kayak apa mereka. Nah kita minta dilindungi, tapi iblis bilang coba kalau manusia yang dilindungi. Dia masih mau nggak menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Gereja sempat kosong saudara, ya kan? Ya, wah ketakut ke gereja, nanti ke gereja gini gimana. Itu manipulasi setan. Pernah gak di ruang Maha Kudus imamnya mati karena COVID? Bukan, dia mati karena gak bener. Karena ada salah, ada dosa yang gak bener. Sehingga waktu dia masuk ruang Maha Kudus, mati. Akhirnya begitu. Nah ini hati-hati loh saudara. Saya ini baru ngeh gitu loh. Ini baru ngeh gitu. Ternyata Tuhan tentang Ayub itu betul. Iblis ngomong, coba manusia sekarang ini kalau kamu buka pelindungan mereka, apa mereka masih ini nyembah Tuhan nggak? Lalu mulailah ya ada yang anaknya mati kena COVID, orang tuanya gini. Waduh, sekarang di Amerika tuh ya masih bisa rusuh saudara. Betul nggak? Bakar-bakaran rumah orang dipukul-pukul ya gara-gara ada orang yang katanya anti ras, isunya istilahnya digodok, digoreng.
Ini sekarang banyak model kayak gitu, isu digoreng, betul nggak? Nanti orang rusuh, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran, senang saudara. Demo ya, besar-besaran kemarin di DPR katanya. Puan Maharani Puan apa sih ya bikin ngomong apa soal itu gitu. Rame lagi saudara, digoreng lagi supaya orang tuh mengutuk gitu. Ini iblis sekarang lagi kerjanya lagi gila-gilaan. Mungkin di zaman akhir kali. Jadi persis kan di zamannya Ayub. Dia bilang, coba manusia itu kalau kau buka pelindungannya, bener gak dia takut sama Tuhan? Dia cari gak Tuhannya gitu. Ayub tuh enggak, ternyata di Ayub itu bener. Dia gak pernah mengutuk, padahal istrinya, nah waktu Ayub itu bilang gini, istrinya malah bilang, udah ngapain lu sembah Tuhanmu yang model kayak gitu, udah kutuki aja Tuhan Allahmu, betul gak? Anak habis semua, harta habis, kamunya juga kayak begini, buat apa lagi, udah kutuk aja. Sampai dia bilang, masa kita mau terima yang baik dari Tuhan, gak mau terima yang buruk dari Tuhan. Dia masih bisa ngomong loh si Ayub kayak gitu. Itu luar biasa. Saudara. Situasi Ayub itu Tuhan bilang sekarang ini seperti ini. Makanya sebab hampir 6 bulan, gak turun-turun. Gak turun-turun. Itu pun masih santai-santai orang itu ya. Bahkan ada yang mau rekreasi ke Bali kan. Rekreasi kemana, udah gila-gilaan, udah gak mikir, santai saja. Hati-hati loh. Ingat loh, yang pertama tadi setan tuh suka memanipulasi orang. Yang kedua dia selalu melakukannya, ini selalu itu tidak ada jedanya, selalu. Kemudian yang ketiga, godaan dan kutukan itu adalah metode favorit setan untuk melakukan. Godaan dan kutukan, digoda. Orang tuh digoda, ya dengan supaya dia jadi seperti Hawa di Firdaus itu digodain sama iblis. Itu buahnya enak, makan aja, nggak apa-apa, digodain dia. Sekarang juga mungkin begitu kita, banyak kita tuh digoda saudara. Lagi COVID kayak gini loh, ada orang bisa kena godaan. Tadi yang saya bilang kan, memanipulasi obat, ya jual macam-macam, cari kekayaan, nggak mikir, bener, digodain macam-macam lah. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Iblis itu begitu caranya. Jadi godaan dan kutukan iblis itu kerjanya sederhana. Yang pertama tuh dia menggoda kita dengan meminimalkan dosa. Gak apa-apa, nggak dosa kok. Cuman segitu aja nggak ngapa. Nipu-nipu dikit boleh lah, betul nggak? Padahal firman Tuhan bilang dosa kecil sama besar sama aja upahnya, betul nggak? Saudara kena manipulasi nggak? Kena loh. Mungkin sekarang sepertinya ini kok apa ya? Masa sih Pak sampai segitunya? Ya itu tadi salah satunya. Cara iblis meminimalkan dosa. Gak apa-apa. Ke gereja enggak apa-apa. Baca Alkitab enggak apa-apa. Semua enggak apa-apa gitu. Begitu masuk mati ya apa-apa semua loh. Loh, tempo hari saya bohong gitu dosa. Iya ini. Kuping dipotong, waduh, ya seenaknya aja mungkin. Nanti disiksa di neraka seperti itu. Hati saudara. Ingat loh, kita ini pasti mati. Jangan dikira nggak bakal mati, mau kapannya mati lah saudara. Nah, jadi kemudian dia akan membisikkan kalimat kepada kita seperti, udah ini nggak apa-apa. Ini seperti tadi di Firdaus tadi. Ini bukan masalah besar, kecil. Sekarang ini rumah sakit, saya maaf aja saya nggak ngomong ya. Ya ada macam-macam lah ya. Ya sudah ngerti semua lah. Orang nggak COVID bilang COVID lah. Ya. Ngeri semua kita mati COVID. Kopat-COVID semua nanti. Ya. Sekarang katanya undang-undang COVID sudah keluar DPR. Nggak boleh ngomong sembarangan. Waduh kita tambah takut lagi ya. Jadi keputusan apapun nggak boleh kita larang. Kayak kemarin tuh ribut-ribut masker kan, ada yang sampai berantem tuh. Wah nggak pakai gini-gini. Ya mereka tuh ya tidak menghargai petugas ya. Petugas sudah kerja keras supaya orang sehat. Tapi nasi nantang juga. Saya nggak pakai masker, nggak apa-apa gini-gini. Petugasnya juga stres kali berangkat. Ya nanti tiba-tiba ada yang bilang kena gaplok gitu. Karena ngomongnya udah kebangun terus nampar. Saya dikaplok katanya.
kasusnya jadi lain lagi ceritanya. Padahal tujuannya baik, ya kan, untuk supaya menjaga kesehatan. Tapi yang terjadi ya itu tadi. Nah, maka hati-hati saudara. Jadi seringkali begini. Yang perkataan berikutnya gini, yang biasa dipakai iblis. Semua orang juga begitu, betul nggak? Ya kan? Ya nipu bisnis sekarang kalau nggak nipu-nipu dikit Pak, nggak seru Pak. Semua orang juga gitu. Ya, pasti ngomongnya enak bener. Wah, nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa. Semua orang juga gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kita selalu pikir, kalau semua orang nggak berbuat nggak bener, kita nggak ikut-ikut juga nggak apa-apa gitu. Nanti istilahnya apa sekarang? Dulu tuh namanya berjemaah namanya, ya kan? Dosa berjemaah, senang loh. Iya, yang ini nggak apa-apa deh. Kayak di Amerika tuh, ngejarah toko-toko, nggak apa-apa. Situ juga jarah. Ada yang bawa TV, ada yang bawa itu. Orang Amerika loh, kemarin waktu rusuh-rusuhnya itu, yang ras itu. Waduh, toko dipecahin, semua dipecahin. Wow, seenaknya aja udah kayak perempuan tua ya, nggak peduli pokoknya kulitnya putih, pukul gitu. Waduh, kenapa? Semua juga gitu, nggak apa-apa. Itu yang kedua, yang poin pertama tadi ya, bahwa dia iblis menggoda kita dengan meminimalkan dosa, dengan kata semua orang juga begitu, itu kecil nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah yang kedua, ketika dosa itu dilakukan, mulai, ya, nah ini yang poin kedua, dia mulai membuat tuduhan, ya, dia mulai menuduh, betul nggak? Seperti si Adam ya kan begini, Tuhan, perempuan yang kau berikan kepadaku, dia yang ngajak aku berbuat gini. Dia mulai nuduh kan, cari kambing hitam. Itu dia, Tuhan gak bisa. Kamu juga salah Adam, kenapa kamu juga mau makan? Dia mikir istrinya makan, kamu ditawar mau juga. Lalu terus dia tuduh, abis itu dia nuduh kan. Itu. Hati-hati. Iblis itu ketika kita berbuat dosa, dia langsung mungkin kalau Ayub ya, contohnya Ayub. Ketika Ayub berbuat salah, dia mengutuk Tuhan. Pasti iblis langsung datang ke Tuhan ngapor begini. Tuhan, lihat tuh. Engkau lihat tuh, Ayub yang kau katakan orangnya jujur takut Tuhan. Dia sudah mengutuk Tuhan, dia tuduh langsung. Ini buktinya. Ini awan-awan menjadi saksinya semua. Saudara nanti gitu cara iblis. Makanya orang kan kalau berbuat salah tuh seperti tertuduh ya kan? Aduh, ketakutan nih. Kayak mungkin kemarin peristiwa misalnya ada perampokan di Amerika atau kerusuhan apa gitu kan. Nanti setelah itu dikejar sama polisi. Dicek di rumahnya, ada samurai, ada ini. Wah, orangnya sudah lari semua. Semburat, ketakutan mereka. Nah itu kan, ini. Iblis tuh senangnya nuduh. Orang itu dijebak dulu, karena gini, kalau orang tuh nggak salah nuduhnya pakai apa? Kan perlu ada bukti toh. Ya kan ada bukti dulu baru bisa dituduh gitu kan. Ingat loh, sekarang ini iblis lagi nyari orang yang bisa dituduh. Lihatin tuh, Tuhan, umat-umatmu tuh loh pada nggak berdoa lagi sekarang. Sibuk baca berita-berita tentang COVID, buat ini semua ya kan. Wah ini berita hoax dibaca-baca. Sampai firman nggak kebaca lagi, saudara. Lupa sama firman. Sibuk sama itu. Hati-hati, ini yang kedua nih. Lalu tuduhan berikutnya apa? Sekarang Tuhan tidak akan mencintaimu lagi. Itu yang dia mau, supaya Tuhan mengutuk Ayub. Sebetulnya istrinya bilang, kutuklah Tuhan Allahmu. Enggak, iblis itu sedang berusaha supaya Ayub dikutuk sama Tuhan. Seperti tadi di Kejadian, betul nggak? Ular dikutuk, Adam dan Hawa dikutuk, Nuh mengutuk anaknya begitu. Ya kan? Itu yang dimau iblis tuh ketika Tuhan mengutuk. Ingat Ulangan 28 tentang kutuk itu begitu banyak. Terkutuk lagi gini. Jangan main-main saudara. Ini sebentar serius. Kita growing together in truth. Ya. Ini kalau benar setan tidak bisa menuduh kita. Tapi kalau kita salah, kita akan dituduh habis-habisan saudara. Ini yang katanya orang Kristen, ya kan, yang katanya tiap hari doa baca ini, ternyata Tuhan dia mengutuki Tuhan, mungkin dia berbuat nggak benar, ini dituduh habis-habisan.
Itu kalau penuduhan itu persis kayak di persidangan tuh jaksa penuntut hukum. Ya ini Pak, yang ini dia telah begini-gini. Berapa halaman tau nggak? Segini saudara. Tuduhan bisa segini, mungkin diketik. Wah, segini saudara. Melihat, menimbang, memutuskan, ya kan? Akhirnya dok, ya kan? Coba lihat. Saya diingatkan Tuhan ya, hati-hati. Ini udah benar-benar persis kayak zamannya Ayub. Caranya iblis gak beda jauh. Dia tuh seperti nanya sama Tuhan, Tuhan coba kalau mereka diginin, apa mereka masih begini? Ini ya. Kemudian terakhir, melalui godaan cobaan tadi dan kutukan, setan mencoba mengendalikan kita. Ini yang paling bahaya, saudara. Kok bisa? Tuhan iblis menggantikan itu. Karena gini, setan tuh hanya memiliki kekuatan atas hidupmu kalau kamu memberi tempat untuknya. Nih dengerin baik-baik ya. Setan hanya memiliki kekuatan. Setan hanya memiliki kekuatan atas hidupmu kalau kamu memberi tempat untuknya. Kita beri tempat buat setan. Ingat setelah itu setan mengendalikan kita. Harusnya kita memberi tempat dalam hidup kita ini untuk Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu memimpin kita gitu loh. Benar. Hati-hati saudara. Kita kalau belum clear ya, belum benar ya dari ini, kita masih bisa dituduh sama setan. Dan kita yang paling gawat yang terakhir ini, kalau sampai kita memberi ruang pada setan dan dia mengatur hidup kita bisa jadi Hitler, tahu nggak? Tahu Hitler kan? Bisa bunuh orang seenak-enaknya. Atau seperti komunis, itu yang di Korea Utara tuh, pamannya di kepalanya dikasih makan apa, terus badannya nggak ada kepala buat tontonan nih loh orang kalau ini. Pamannya sendiri aja bisa dibunuh. Hati-hati saudara. Ini kalau iblis dikasih tempat, itu kayak gitu. Tahu kan orang kerasukan setan? Ngeri toh? Wah ini siapa kamu? Tanyain. Aku Lucifer. Wah udah. Makanya ini yang paling ngeri. Kita nih mesti ngerti saudara. Jangan anggap enteng. Wah Pak, setan gak bahaya lagi Pak. Saudara kan sudah ada Yesus. Tinggal sebut nama Yesus. Ya betul. Setan takut sama nama Yesus. Tapi setan itu kalau dikasih kesempatan masuk, habis kita. Ingat legion toh? Waktu Yesus ngusir setan tuh ada 2000 masuk ke babi itu. Saudara hati-hati loh. Game-game yang ada di handphone itu, yang anak-anak kecil main tuh hati-hati. Semua tuh urusannya tembak-tembakan loh. Beledak-beledakin orang kan. Apa itu gak kasih kesempatan sama iblis? Jadilah pembunuh, jadilah pembunuh, jadilah pembunuh. Ini udah gede liatin aja. Dia bisa bunuh karakter orang, gak bunuh manusianya tapi mungkin karakternya dibunuh. Nanti mamanya ngomong gini langsung dibentak, wah mamanya langsung gimana gitu. Coba deh. Saya ini memang bidangnya memang di sini sih dari dulu tuh, waktu di Manyar dulu tuh. Dan hari ini jelas sekali gitu loh. Saya dikasih pengertian Tuhan, hati-hati. Iblis itu udah masuk ke gadget. Dia kasih kesempatan. Di gadget itu segala macam dosa ada tuh. Saya sampaikan Tuhan mana berita apa-apa, hoax juga ada lagi. Game-game yang wah bikin orang kecanduan. Apa bedanya kecanduan sama rokok, sama narkoba, sama game? Sama saudara. Waktu kita habis main game. Ya kalau game ringan-ringan masih nggak apa-apa, tapi kalau game yang udah main bunuh-bunuh orang, betul nggak? Atau hoax atau apa gitu, dan TikTok segala macam. TikTok tuh kemarin tuh loh, sampai ada banci dikasih makan sampah tuh sampai geger semua kan. Itu loading langsung sampai jutaan penonton. Wah dapat duit. YouTube itu bikin orang jadi nggak bener. Dia bilang kalau beritanya bener nggak seru. Padahal kita mau growing together in truth. Malah bikin berita yang nggak bener. Bener nggak? Nah itu dosa nggak? Kutuk itu sama. Hati-hati saudara. Nah, tetapi ketika kita mempercayai Tuhan,
dan memilih pengampunan dan harapan, setan tidak berdaya dalam hidupmu. Misalnya pada sore hari ini kita datang sini menyerah. Saya yakin waktu di gereja nggak ada yang bisa berbuat dosa. Cuman yang bahaya tuh kalau di rumah, saudara. Saya pernah tuh di rumah ya, saya pikir-pikir gini. Dengar firman di rumah tuh, katanya orang beribadah di rumah. Saya mau tahu sikapnya gimana. Saya sendiri juga ngalami, jujur aja. Udah bisa tuh konsentrasi. Betul nggak? Lagi dengar firman, pengen ambil nyamilan ya kan? Camilan sini kan pisang goreng sampai dengar, oh si Pak Robi lagi khotbah, oh si Pak Andi lagi WL, makan pisang gitu. Amin, amin ya, gitu aja saudara. Ya kan, udah amin, ngomong ambil lagi, masih ada pisang goreng gitu. Wah enak itu, makan lagi. Ya, wah tangannya minyak, cuci tangan. Terus habis itu tiba-tiba ganti lihat WA. Bunyi tinung, wah ada WA masuk lagi kan. Tau-taunya sudah amin. Udah amin. Itu kira-kira gimana tuh? Itu namanya ya, kita tidak benar-benar bertobat ya. Tidak benar dalam masuk dalam hadirat. Kalau enggak Tuhan ngapain sih bikin bahtera ruang Mahkudus, halaman dan ini supaya orang tuh mau masuk ke sana tuh lebih fokus itu. Saya jujur lah, di rumah tuh udah nggak bisa serius. Ibarat kalau orang bilang, saya bisa serius, coba pasang CCTV, coba tak liatin coba bener. Betul nggak 24 jam? Orang waktu nyanyi, mungkin WL tadi Pak Andi bilang, mari kita berdiri, tidur dia. Ya kan? Nah itu, ya kan ini contohnya, ketawa, bener dia. Ya, termasuk sama juga gitu, tenang aja. Kita pikir, karena kita kan cuma begini, jadi rasanya nggak ada hadiratnya. Kalau saudara bilang wah saya nggak terima Pak, saya gini-gini, mulai iblis masuk, itu nanti akan dituduh. Jadi saya nggak nakut-nakutin ya, kalau memang nggak ngomong apa. Tapi maksudnya begini, kalau memang saudara mau serius ya serius. Tapi kalau saudara bilang, wah Pak saya nggak bisa gini. Giliran ke Bravo bisa misalnya kan, giliran ke Bravo kok bisa ya? Jalan-jalan bisa barangkali, atau kemana bisa, ke Surabaya bisa, ada yang kemana-mana sampai mana-mana juga bisa gitu. Ada yang ke Bali gue bisa, mana bisa, terus giliran ke gereja nggak bisa misalnya. Bingung saya juga, nggak tahu. Emang kita ini penyakitan semua apa? Ya nggak tahu. Di dalam hadirat Tuhan kita berdoa dengan kerendahan hati, minta tolong dari Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Amin. Pasti ada perlindungan. Jangan takut. Ingat sekali lagi iblis. Ini akan dibahas. Mungkin saudara mau catat, mau enggak, mau rekam, nanti bisa lihat di rekaman YouTube ini masih ada. Coba ini serius saudara. Jangan sampai kita tuh hasut ya. Seperti zaman sekarang kan orang suka menghasut kan. Nanti orang tuh salah dia bisa ngasut orang. Nuduh balik gitu. Wah ini pelecehan nama baik gini gitu. Waduh nggak ada beresnya. Iblis tuh kerjanya begitu. Dan tadi dipesankan tadi awal bilangnya, iblis itu selalu melakukannya. Sampai hari ini nggak pernah iblis itu kendor. Semangatnya sekarang ini, semangat saudara. Gereja dijual juga banyak sekarang, kosong semua di Eropa. Nggak ada gereja. Jakarta tuh, pikir lo semangat bakal September mungkin akan, katanya dulu ada berita kan, September nanti mungkin sudah pulih. September mana PSBB kedua lagi jalannya kan. Tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan orang. Pikir kemarin parah begini, nggak taunya Menteri Kesehatan macam-macam lah saudara. Saya nggak ngerti. Setan, tadi kan udah bilangin. Ketika saudara memberikan kesempatan, ya ingat loh. Kalau kamu memberi tempat untuknya, melalui apa? Rasa takut, kepahitan, kecemasan. Ingat loh, Anda sama dengan memberi kesempatan kepada iblis dan dia akan menguasai saudara. Jadi saudara mungkin sebagai pemimpin ngomongnya nanti kayak gimana lah, nggak tahu lah, hati-hati. Anda tuh kepahitan, itu sama dengan kasih kesempatan iblis. Kepahitan, khawatir aja, takut. Waduh nanti besok makan apa, sudah takut. Kita ini punya Tuhan yang pasti memelihara kita, amin. Yuk malam ini, di waktu yang udah singkat ini kita camkan baik-baik. Cara berjaga bagaimana? Kan Tuhan bilang berjaga-jagalah, betul nggak? Dengan cara gimana? Ya baca firman,
dengar pujian. Jangan cari peluang kayak tadi loh, main gadget yang ada gamenya yang bunuh-bunuhan. Anak coba ajarin pulang ya, anak-anak tuh doa, ajarkan baca firman Tuhan gitu loh. Ya, renungin firman lah. Saya juga tiap pagi renungin firman, bikin renungan, entah dibaca atau gimana, pokoknya amin-aminnya, ada yang enggak amin juga ya. Ada yang haleluya, ya gimana, itu sebagai sarana saya tuh. Saya juga korban waktu loh saudara. Bangun kadang pagi-pagi udah nyiapin semua, ya. Ayo pemain musik bisa ke depan. Ingat ya, jangan sampai kasih kesempatan pada iblis. Karena dia bisa menguasai atau memiliki kekuatan atas hidup kita. Itu yang betul-betul yang harus dijaga, saudara. Nggak main-main betul. Saudara yang pikir iblis sudah tidur, ya, iblis sudah nggak ganggu kita lagi, karena Yesus sudah mati di salib. Itu tipu muslihat iblis juga, dia bilang gitu. Gak usah takut, iblis sudah dikalahkan. Oh 2000 tahun lalu waktu Yesus mati di kayu salib, siapa bilang? Ingat baik-baik waktu Petrus lagi kumpul sama Tuhan, bisa kemasukan setan loh. Betul nggak? Bahkan siapa? Yudas Iskariot itu loh bisa juga. Muridnya aja bisa, kita apalagi. Ya. Ayo saudara, jangan diam aja. Lawan iblis lah. Lawanlah dia, ya. Dengan segenap kekuatan kita lawan iblis itu, jangan didiamkan, ditonton. Dia tidak pernah diam. Dia ingin menguasai kita. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, mari kita bangkit berdiri. kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari
Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Engkaulah pencipta segala yang ada Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tak pernah berubah dan hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya atas hidup kami. Bertahtalah ya Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Hidup kami ini bukan milik kami sendiri Tuhan, tapi kepunyaan Engkau. Engkau yang mengasihi setiap kami. Kalaupun kami mengalami banyak permasalahan ataupun tantangan yang harus kami hadapi pada hari ini, kami percaya bahwa semua ini adalah proses untuk mendewasakan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, sekalipun masalah datang, Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami. Musim demi musim berlalu, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Tak akan pernah Kau biarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Di masa-masa yang mungkin sedang sangat sulit karena adanya pandemi ini Tuhan, kami tetap mau percaya dan menaruh harapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau adalah tempat kami bersandar, Engkau adalah harapan kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh usaha kami. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh pekerjaan kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk bidang studi kami untuk yang masih bersekolah. Dan kami mau serahkan pelayanan kami, apapun yang menjadi agenda kami Tuhan, aktivitas kami juga, keluarga kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya bahwa tudung perlindungan ilahi Tuhan ada atas keluarga kami dan keluarga besar kami. Dan juga rekan-rekan kami dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan bahwa anak-anak-Mu Tuhan adalah biji-biji yang sangat berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala apa yang kami kerjakan Tuhan pasti akan berhasil Tuhan. Sekalipun masa-masa ini sedang sulit, kalau mungkin ada isu-isu di berita yang membuat kami khawatir perekonomian akan hancur atau apapun itu Tuhan, kami tidak mau terlalu memikirkan itu karena kami percaya bahwa kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami sentuh pasti akan berhasil Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, untuk gereja Betani Philadelphia Bojonegoro Tuhan, dan juga untuk Pak Gembala Robi Tuhan, juga untuk semua pastori yang ada di gereja ini, pekerja-pekerja gereja dan semua aktivis-aktivis yang ada Tuhan, yang bertanggung jawab di pelayanan kasih, yang bertanggung jawab di family altar, yang bertanggung jawab di sekolah minggu, yang bertanggung jawab di youth, dan semua apapun agenda yang diadakan oleh gereja ini, baik family altar, doa malam, ibadah raya 1-2 dan sekolah minggu yang bulan depan akan kembali dibuka. Tuhan, kami percaya bahwa semua agenda yang diadakan gereja ini, Engkau akan hadir Tuhan dan melawat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Ada kekuatan baru yang Kau berikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami tidak akan bisa terkalahkan Tuhan karena ada Engkau Tuhan. Masalah tidak akan menguasai kami. Iblis tidak akan bisa mempengaruhi kami karena kami bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar urapan-Mu, hadirat-Mu senantiasa turun atas gereja ini Tuhan. Dan biar impartasi hadirat dan urapan-Mu juga akan menyebar sampai ke gereja-gereja. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, sampai ke pemerintahan, sampai seluruh kota, sampai seluruh kabupaten, sampai seluruh provinsi dan sampai seluruh Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, keselamatan Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk kota Bojonegoro Tuhan, untuk segala usaha-usaha swasembada, lembaga-lembaga pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan bawa Bojonegoro Tuhan terus naik Tuhan dan tidak turun. Kami juga tahu Tuhan bahwa di Bojonegoro ini adalah salah satu penyumbang minyak, sumber minyak yang luar biasa. Dan biar dari tambang ini Tuhan, hasil tambang ini Bojonegoro akan semakin dibawa lebih tinggi lagi. Kami percaya Bojonegoro is higher than ever. Hadirat Tuhan akan turun tidak hanya dari segi sekulernya saja Tuhan, tapi juga dari segi rohaninya. Akan ada kebangkitan di setiap gereja-gereja, di setiap persekutuan-persekutuan kecil. Tuhan hadir, jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau telah berikan keamanan untuk negara kami. Kau telah turunkan yang daripada-Mu, integritas, kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Pak Jokowi, untuk Pak Ma'ruf Amin, dan untuk segenap menteri-menteri yang ada.
Kami percaya Tuhan Indonesia akan tetap berjalan dengan baik, perekonomiannya tetap stabil, tidak ada PHK, segala lembaga-lembaga swasta semua tetap bisa berjalan dengan baik, perusahaan-perusahaan swasta semua tetap bisa berjalan dengan baik, Tuhan menghasilkan. Kami percaya Tuhan, seperti halnya Daud yang ada di kota Mesir, justru Indonesia akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Dan tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani dari Indonesia akan menyebar sampai ke seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami panjatkan hanya ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah pada saat malam hari ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Sika parama tokorama sika parama. Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Berkati kami, hidup kami ini selalu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan juga berkati persembahan kami Tuhan, kami berikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati juga pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan anak kami, kesehatan kami semua Kau berkati juga. Sehingga kami dalam kondisi selalu sehat, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Shikapa parama tokarama shikapara. Mari angkat tangan kita mohon berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dalam Yesus katakan amin. Oh ya, ibu-ibu besok yang mau ikut doa menara doa tuh kalau mau minta dijemput, coba siapa ada yang mau ikut dijemput nanti? Ada nggak yang mau ikut menara doa besok? Mana pagi? Pak Saniman?